kita ke topik utama kita, yaitu terkait masalah kesalahan dalam penyusunan laporan kinerja. Nih, kenapa saya ambil topik ini? Karena sepengalaman kami di Kementerian Pan-RB dalam melihat, mereview, kemudian mengecek laporan kinerja, khususnya pemerintah daerah, itu masih banyak terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang sifatnya memang apa ya, bisa diakibatkan oleh human error, bisa juga mungkin diakibatkan dari adanya mispersepsi gitu. Nah, ini saya coba paparkan sedikit terkait beberapa kesalahan dalam penyusunan laporan kinerja. Yang pertama, ini yang sebenarnya yang membuat kenapa kesalahan-kesalahan itu terjadi, sebenarnya pintu masuk pertamanya itu di sini nih Bapak Ibu sekalian. Ya, adanya masalah review. Di Permenpan 53 tahun 2014 itu sudah dijelaskan, di situ ada yang namanya review atas laporan kinerja. Nah, di sebelah sini itu adalah contoh pernyataan formulir telah direviewnya. Di sini ada contoh pernyataan reviewnya yang menyatakan bahwa laporan kinerja ini baik kementerian, lembaga maupun Pemda telah direview dan dinyatakan bahwa telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini. Artinya apa? Ini dilakukan oleh inspektur masing-masing instansi pemerintah. Jadi kami harapkan memang inspektorat dalam hal ini itu melakukan review kepada laporan kinerja. Tapi review yang dilakukan itu hanya pada tingkat level kementerian, lembaga, dan Pemda saja. Artinya di level menteri, di level badan, di lembaga, dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk unit kerjanya memang tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk dilakukan review. Karena memang di Permenpan 53 itu hanya menyebutkan yang wajib direview itu adalah di level kementerian, lembaga, dan Pemda. Tetapi tidak ada salahnya juga ketika inspektorat itu melakukan review sampai ke laporan kinerja level perangkat daerah jika di Pemda, dan di level unit kerja ketika di kementerian, lembaga. Seperti itu. Jadi alangkah bagusnya memang ketika semuanya direview. Artinya apa? Karena nanti yang menjadi laporan kinerja di level pusat itu juga capaian kinerja pada masing-masing unit kerja gitu. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang berulang, tapi memang ketika kita mereview di bawahnya, itu otomatis laporan kinerja yang di atasnya, yang di level pusat, itu lebih valid dan dapat diandalkan data-datanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah kesalahan pertama, karena beberapa ini mungkin kami bisa sampaikan bahwa kebanyakan memang di pemerintah daerah itu masih belum ada gitu. Jadi kami tidak dapat memastikan bahwa data yang disampaikan pada laporan kinerja tersebut sudah valid ataupun andal gitu. Karena beberapa kali kami menemukan capaian kinerja antara target dengan realisasinya itu sama persis, sampai titik komanya sama gitu. Sampai titik komanya sama. Misalnya, persentase jalan dalam kondisi mantap. Targetnya 80,85% gitu. Realisasinya itu juga sama, 85,80% gitu. Jadi sampai titik komanya juga sama. Nah, itu tidak kami bisa percaya 100% kebenarannya, karena yang pertama, secara capaian itu tidak, kalau kita mengukurnya pasti tidak sampai sama titik komanya. Dan yang kedua, tidak ada form pernyataan telah direview gitu. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kami juga sering menemukan, walaupun memang dia sudah direview seperti ini, sudah ada formnya segala macam,
Tetapi kami juga masih menemukan kesalahan yang sama gitu. Kesalahan yang sama di laporan kinerja di level pemerintah daerah pada khususnya gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi mungkin dalam penyusunan laporan kinerjanya, dan mungkin kami mendorong inspektorat masing-masing pemerintah daerah itu lebih aktif secara paralel, karena review ini dilakukan secara paralel, bukan menunggu akhir ketika penyusunan laporan kinerja, tidak, tapi secara paralel ketika eh, pemerintah daerah sedang menyusun laporan kinerja yang kemudian mengumpulkan data-data dari perangkat daerah, itu harapannya inspektorat juga sudah ikut masuk ke dalam untuk melihat hasil dari pengukuran kinerja masing-masing perangkat daerah, biar nantinya tidak ada data yang tidak valid dan tidak dapat diandalkan seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian, kesalahan yang kedua. Nah, kesalahan yang kedua yang sering kami temukan mungkin di laporan kinerja Bapak Ibu sekalian ketika penyusunan laporan kinerja, khususnya mungkin pada bab 3. Pada bab 3 laporan kinerja, itu masih pemberian grading ini, pemberian grading pada capaian kinerja, itu interpretasinya mungkin mispersepsi gitu. Karena di sini ini saya sampling Bapak Ibu sekalian, ini saya sampling salah satu contoh laporan kinerja pemerintah daerah. Ini saya tutupi instansi pemerintahnya. Dia mengambil Permenpan 88 tahun 2021 sebagai grading dalam capaian kinerjanya gitu. Nih, misalnya kategori AA itu 90 sampai 100. Kategori A di atas 80 sampai 90 itu memuaskan. BB di atas 70 sampai 80 sangat, sangat baik. Nah, sebenarnya grading ini semua itu merupakan predikat yang kami berikan dari nilai akhir penjumlahan kepada seluruh komponen-komponen pada saat evaluasi akib gitu. Jadi ini sudah bisa tebak Bapak Ibu sekalian. Ini kan acuannya adalah Permenpan 88 tahun 2021 gitu kan. Nah, di mana angka di sini, angka nilai ini itu merupakan penjumlahan dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kaitannya nilai di sini dengan capaian kinerja Bapak Ibu sekalian nih. Jadi akan sangat anomali ketika ini angka interpretasi ini dijadikan sebagai capaian kinerja. Karena kenapa? Ketika kinerja tidak tercapai 100%, misalnya nih kita dapatkan misalnya 60 sampai 70% misalnya, itu masuk kategori baik gitu kan. Padahal dari sisi capaian kinerja itu nggak tercapai. Jadi, nah bahkan 70 sampai 80 pun itu dikategorikan sangat baik. Padahal kan kalau kita berbicara kinerja itu nggak tercapai gitu. Jadi kalau kalau kami bisa bilang sebenarnya ketika memberikan grading pada capaian kinerja itu idealnya cuma ada dua Bapak Ibu sekalian, tercapai dan tidak tercapai sebenarnya untuk masalah target, karena yang kita pengen ukur adalah target kinerja dengan realisasi kinerja. Nah, capaian kinerja ini kan adalah perbandingan antara realisasi kinerja dengan targetnya gitu kan. Jadi kita hanya bisa berbicara tercapai atau tidak tercapai sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pemberian grading capaian kinerja nih. Akhirnya nanti ketika penyusunan laporan kinerja di kesimpulan itu semuanya dapat hijau, baik semuanya. Nah, karena kategori baiknya itu hanya 60 sampai 70 gitu. Nggak nyampe 100 Bapak Ibu sekalian. Nggak nyampe, jadi masih kategori baik. Dia udah masuk kategori baik padahal dia nggak sampai 100, hanya 70 gitu. Jadi pas nanti ketika kepala dinas atau mungkin kepala atau bupatinya melihat, wah ini sudah aman nih, hijau semua capaian kinerjanya. Padahal interpretasinya itu 70 sudah masuk kategori baik, Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin perlu diluruskan nih untuk pemberian grading capaian kinerjanya.
alangkah baiknya jika cuma menggunakan tadi tercapai dan tidak tercapai saja mungkin untuk pemberian gradingnya, biar nanti ada bahan perbaikan evaluasi ke depannya untuk meningkatkan kinerja seperti itu. Nah, biasanya juga ada juga pemerintah daerah yang eh, menjadikan Permenpan 53 tahun 2014 sebagai eh, dasar pemberian grading capaian kinerja. Padahal di Permenpan 53 tahun 2014 itu tidak ada yang menyatakan bahwa eh, dari nilai sekian sampai sekian itu masuk kategori baik. Tidak ada di Permenpan 53 itu tidak membahas spesifik untuk masalah capaian kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin eh, kesalahan-kesalahan dalam pemberian grading capaian kinerja. Kalau saran dari saya mungkin bisa cukup saja pakai dua tadi kategori aja, tercapai dan nggak tercapai Bapak Ibu sekalian. Oke, itu kesalahan yang kedua terkait masalah pemberian grading capaian kinerja. Yang dasarnya saja mungkin sudah keliru karena di Permen 88 ini tidak ada yang berbicara masalah grading capaian kinerja, tapi ini hanya berbicara masalah eh, evaluasi akib dari keempat komponen Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini juga nih, kesalahan yang ketiga itu terkait masalah persentase capaian kinerja. Khususnya indikator-indikator kinerja yang sifatnya negatif. Misalnya tingkat pengangguran terbuka dan lain-lain. Nah, ini saya ambil contoh di salah satu laporan kinerja pemerintah daerah. Di sini indikatornya adalah persentase angka kemiskinan. Berarti harusnya ketika angka kemiskinan ini lebih kecil, itu berarti kinerjanya semakin baik, Bapak Ibu sekalian. Artinya ini sifatnya negatif. Karena dia semakin kecil, dia semakin baik. Nah, coba kita lihat kesimpulannya. Target di tahun 2023 itu 29,66%. Oke? Tetapi di tahun 2002, tapi capaiannya di realisasi 2023 itu 28,81%. Artinya, realisasinya itu di bawah targetnya. Oke, karena ini sifatnya negatif, seharusnya ini tercapai Bapak Ibu sekalian. Ini tercapai 100% harusnya, lebih lebih dari 100% harusnya tercapainya. Kenapa? Tadi, karena angka kemiskinan ini semakin kecil, maka dia semakin bagus. Sedangkan kesimpulannya itu nggak tercapai. Di sini hanya 97,13%, Bapak Ibu sekalian. Padahal kan targetnya kan 29,66%. Tapi Pemda ini berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 28,81%. Tapi kenapa capaiannya itu malah 97,13%? Seharusnya di sini sudah mencapai 100% lebih gitu untuk capaian kinerjanya. Begitu juga nanti mungkin dengan tingkat pengangguran terbuka, kemudian angka angka harap sorry angkatan kerja tingkat ya seperti itulah. Jadi yang sifatnya negatif itu harusnya lebih kecil, itu malah makin bagus gitu. Mungkin di sini sangat ini ya terbiasa terbiasa ketika dia tidak tercapai, dia tidak melewati angka targetnya itu udah nggak tercapai. Padahal ini kondisi kinerjanya itu adalah sifatnya negatif. Jadi nanti mohon eh, diperhatikan juga nih. Makanya tadi pintu masuk kesalahan itu sebenarnya ada di inspektorat sebenarnya. Ada di review yang dilakukan oleh APIP atau mungkin dalam hal ini inspektorat atau mungkin juga tim yang dibentuk oleh Pemda untuk melakukan review laporan kinerja. Karena jika reviewnya itu benar-benar filternya bagus, detail, hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Salah menginterpretasikan capaian kinerja. Padahal kalau sisi ini sebenarnya masuknya itu sudah tercapai seperti itu. Oke, itu kesalahan yang ketiga. Salah dalam melakukan interpretasi capaian kinerja. Nah, ini sekarang kita coba sandingkan dengan Permenpan 88 tahun 2001 tentang evaluasi akib. Kesalahan apa mungkin yang muncul
yang sering kami temukan ketika melakukan evaluasi akib atau sakib, khususnya di area pelaporan kinerja dan dan temuan ini hampir ada di setiap pemerintah daerah yang kami lakukan evaluasi dan rekomendasinya pasti akan sama gitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, belum menginfokan perbandingan prestasi kinerja dengan target jangka menengah. Nah, ini juga masih banyak pemerintah daerah yang tidak menginfokan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengahnya. Kenapa ini kita perlukan? Untuk melihat sejauh mana target jangka menengah itu kita akan capai. Apakah sudah on the track atau malah sangat sangat kejauhan gitu. Ini sebenarnya kita lakukan untuk nanti melihat apa kebijakan selanjutnya yang akan dibuat oleh pimpinan yang nantinya kemudian akan melakukan penyesuaian target, Bapak Ibu sekalian. Jadi pentingnya kita membandingkan target jangka menengah dengan realisasi tahun ini itu untuk mengukur apakah di target jangka menengah ini akan tercapai karena itu merupakan kinerja dari kepala daerah yang masa periodenya jangka menengah itu. Jadi kalau kalau tercapai ya berarti target eh, kinerja dia sudah on the track Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang masih belum semuanya pemerintah daerah itu sudah memperbandingkan dengan target jangka menengah. Bukan hanya itu, di level perangkat daerah pun juga seperti itu. Di level unit kerja pun juga seperti itu. Masih sangat sedikit yang memperbandingkan dengan target jangka menengah. Apalagi mungkin yang terkait dengan PM 888 ini yang mungkin masih perlu ditingkatkan, yaitu belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional maupun internasional benchmark kinerja. Oke, ini perlu digarisbawahi. Benchmark kinerja ini hanya bisa dilakukan bagi pemerintah daerah atau mungkin perangkat daerah yang sifatnya yang kinerjanya itu umum gitu. Artinya ada di ada dan bisa diperbandingkan. Berbeda mungkin untuk di kementerian dan lembaga. Di kementerian dan lembaga itu mungkin ada beberapa lembaga yang secara benchmark kinerja itu dia tidak bisa diperbandingkan karena mungkin keunikan dari tupoksi kementerian lembaga tersebut gitu. Tapi untuk di level pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota maupun di level perangkat daerah, itu seharusnya bisa diperbandingkan kinerjanya. Tinggal mungkin datanya nih, masalah data mungkin kita bisa bekerja sama mungkin dengan BPSK atau mungkin dengan provinsi, jika itu kita kabupaten kota, jadi bisa memperbandingkan hasil kinerja di level nasional maupun di level internasional, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya dan atau hambatannya. Nah, ini yang paling sering, yang mungkin sangat jarang Bapak Ibu sekalian di laporan kinerja, khususnya di level baik itu di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, yang menyajikan upaya yang nyata atau dan hambatannya apa saja gitu. Kebanyakan hanya berbicara masalah program-program apa yang sudah dilakukan, tetapi eh, tidak memperlihatkan signifikan kontribusi atas program tersebut. Dan mungkin juga masalah hambatannya ketika kinerja itu nggak tercapai, tidak disampaikan apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai kinerja tersebut. Nah, ini juga masih kurang. Yang terakhir adalah belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, rekomendasi perbaikan kinerja. Sebenarnya ini tadi menyambung dengan uh, yang ketiga ini. Jika kita sudah mengetahui apa hambatan-hambatan dalam mencapai kinerja, seharusnya kita sudah mempunyai rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya. Seperti itu.
Jadi dengan adanya identifikasi atau mungkin analisis terkait masalah hambatan-hambatan yang kita dapatkan ketika mencapai kinerja, seharusnya sudah ada rekomendasi dalam hal perbaikan kinerja. Seperti itu. Nah, ini keempat 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 komponen ini sebenarnya keempat indikator ini yang sebetulnya masih belum banyak pemerintah daerah maupun kementerian lembaga yang di dalam laporan kinerjanya itu sudah lengkap yang mencakup keseluruhan ini gitu. Kalaupun ada itu masih sebatas kalau kita bisa kita bilang masih kulit-kulitnya saja, belum detail untuk melakukan analisisnya gitu. Seperti itu. Belum sampai ngomongin masalah keterkaitan antara program kegiatan dengan kinerja yang dicapai, kemudian berapa anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja tersebut, itu belum sampai ke tahap analisis yang mendalam seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian beberapa kesalahan mungkin yang saya bisa sampaikan dalam hal penyusunan laporan kinerja, karena hal-hal ini yang kami temukan berulang ketika kami melakukan evaluasi akib gitu, khususnya mungkin di komponen pelaporan kinerja. Harapannya dengan penyampaian materi seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang melihat acara bisa tanya kebijakan PAN-RB ini bisa kemudian mengkoreksi laporan kinerja yang selama ini telah disusun dan kemudian menyempurnakan laporan kinerjanya, baik itu di level pusat maupun di level unit kerja. Dan acuannya masih tetap sama, masih di Permen PAN 53 tahun 2014 dalam hal penyusunan laporan kinerja. Dan mungkin juga bisa dilihat pada Permen PAN 88 ini tahun 2021 tentang evaluasi akib khususnya pada komponen pelaporan kinerja. Karena di situ juga ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja. Karena di evaluasi KIP ini ada tiga ada tiga yang kita perhatikan. Yang pertama keberadaan, kemudian adalah masalah kualitas, dan yang ketiga adalah masalah kemanfaatan atau pemanfaatan. Nah, untuk berbicara laporan kinerja ya, pemanfaatannya adalah ketika dokumen LAKIP itu dimanfaatkan untuk perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan terkait masalah topik beberapa kesalahan dalam penyusunan laporan kinerja part 1. Harapannya nanti ada part 2, 3, dan part seterusnya. Nanti kita bisa gali lagi mungkin atau bisa kami informasikan lagi kira-kira apa sih yang menjadi kekeliruan atau mungkin kesalahan dalam penyusunan laporan kinerja. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya menyampaikan materi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini beribadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti juga berdampak kepada seluruh Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum